Jadi, selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya Sharon Angelina. Saya di sini akan menjelaskan tentang pergaulan sehat. Jadi, pertama, apa itu pergaulan sehat? Jadi, pergaulan sehat adalah hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan orang lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama sehingga terjadi hubungan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Lalu, selanjutnya, jadi maksud dari pergaulan sehat adalah seseorang atau sekelompok orang seperti individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, yang terjadi pada kelompok tersebut atau individu tersebut yaitu suatu hal yang terjadi dalam pandangan positif seperti saling membantu, saling menolong, dan lain-lain. Nah, lalu apa ciri-ciri pergaulan sehat? Jadi, ciri-ciri pergaulan sehat adalah sebagai berikut. Ada 13 ya, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja. Mungkin ini materi yang cukup mudah untuk dipahami. Jadi yang pertama itu berakhlak mulia atau memiliki sifat yang bagus gitu. Nah, itu mencerminkan dia memiliki pergaulan yang sehat. Nah, lalu senantiasa berprasangka baik. Misalnya teman kita tiba-tiba menghilang atau tiba-tiba tidak ada kabar, kita harus berpikir positif. Mungkin dia sibuk, bukan berpikir, dia ini lupa kawan. Bukan seperti itu ya. Jadi, terus yang selanjutnya pemaaf. Misalnya teman kita melakukan kesalahan, contohnya, kita harus dengan hati yang ikhlas, kita memaafkan kesalahan dia. Mungkin suatu saat nanti dia sadar akan kesalahannya. Terus yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Ya, jangan mentang-mentang teman kalian memiliki baju pakaian baru dan kalian iri. Lalu kalian jauhin dia dan kalian membicarakan dia, itu tidak bagus. Terus mempunyai sifat malu. Ya, kita jadi orang yang harus memiliki sifat malu. Apabila tidak malu, itu namanya nggak punya malu. Seperti harus tahu malu lah pokoknya jadi orang. Nah, lalu berusaha menepati janji. Ya, jangan PHP ya. Nggak boleh PHP, karena PHP itu nggak bagus. Karena apabila kita mengingkar janji, terus dan menerus, orang tidak akan mempercayai kita lagi. Gitu. Sopan dalam bertutur kata. Nah, harus sopan jadi orang dalam melakukan interaksi sama orang, apalagi yang lebih tua. Jangan nanti ngomong sama orang tua, woi besok jam berapa kita ngumpul, kayak gitu. Nggak boleh. Jadi kita harus tanya, Pak, Bu, besok kita jam berapa kumpul, harus seperti itu. Nah, terus selalu senyum dan mengucapkan salam dalam bertemu. Ya. Seperti misalnya kita masuk sekolah, setiap pagi pasti ada greeting ya, atau memberi salam kepada guru. Jadi kita harus selalu memberi salam, atau misalnya di jalan kita ketemu orang yang lebih tua gitu. Jadi kita harus sopan dan ya harus memberi salam kepada yang lebih tua. Lalu selalu mengingat pada kebaikan ya. Kita harus mengingat kebaikan orang atau sesuatu yang baik, jangan berprasangka buruk. Misalnya hari ini dia berbuat baik, besok dia berbuat buruk, kalian ingat terus berbuat buruknya. Jadi gak boleh kayak gitu. Selalu mengunjungi teman yang sedang terkena musibah. Nah, kita sebagai teman tidak boleh sombong apabila teman kita dalam suatu masalah. Kita harus membantu selagi kita bisa. Atau misalnya kita memberikan doa saja apabila tidak bisa menjenguknya, seperti itu. Seperti menunjukkan kalau kita masih peduli gitu. Terus memberi nasihat yang baik. Nah, memberi nasihat yang baik misalnya teman kita dalam suatu masalah, lalu dia cerita sama kita kalau dia ada masalah. Nah, di situ kita harus memberi dia nasihat yang bagus. Jangan malah kita, Allah gitu doang pun, masa kayak gitu yang nggak bisa, apal sih kayak gitu yang nggak bisa. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, nanti dia tambah down mentalnya, oke? Lanjut. Tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, tapi sepertinya yang 13 ini kita susah ya. Karena zaman sekarang itu sangat susah mencari teman yang tidak membicarakan aib kita.
Pasti ada aja. Mau sedekat apapun, kalau misalnya dia memiliki iri hati terhadap kita tuh sama aja. Pasti dia membicarakan keburukan kita kepada orang gitu. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat? Atau justru yang sebaliknya? Nah, faktor-faktornya itu kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas sehariannya. Nah, ya betul tuh. Kadang kondisi fisik kita seperti kita kayak kurang percaya diri sama diri kita sendiri, jadi kita jarang melakukan aktivitas di luar dan menjadi selalu diam di rumah atau disebut sebagai no lab gitu. No lab itu seperti orang yang tidak memiliki kehidupan. Lalu yang kedua adalah kebebasan emosional. Kebebasan pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Ya, pada masa remaja, seperti saya juga, saya masih remaja. Saya ingin melakukan apa yang saya sukai, dan saya harus mendapatkannya. Ya, nah remaja zaman sekarang egois ya. Iya, saya sadar kok. Lalu, apabila kebebasan emosional yang kita inginkan tidak kita dapati, pasti kita akan marah. Ya, saya pernah merasakan itu. Dan ya seperti itu. Jadi sebelumnya jangan salvo sama koyo saya ya, karena leher saya lagi sakit seperti salah urat gitu. Udah 3 hari belum sembuh sampai hari ini dong. Nah udah, itu skip. Lanjut ke interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja apabila contoh interaksi sosial tersebut positif dan tinggal berada pada lingkungan yang baik. Jangan melakukan interaksi sosial yang negatif dan tinggal di lingkungan yang negatif seperti lingkungan-lingkungan para preman, lingkungan anak-anak yang bandel gitu. Lalu pengetahuan terhadap kemampuan diri, kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar menjadi optimal. Oke. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seseorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dia jalani. Jadi apabila kita ingin melakukan hal positif, jadi kita harus mengikuti suatu kegiatan yang positif, melakukan hal yang positif agar pemikiran kita juga positif. Gitu. Oke, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Nah, kita kan suatu umat yang pasti memiliki agama dan kita harus menaati aturan-aturan agama, apalagi kalau kita tinggal di suatu lingkungan, itu pasti memiliki aturan-aturan lingkungan tersebut dalam suatu masyarakat. Nah, kita harus mengikutinya, jangan melanggar, karena melanggar itu melakukan suatu kejahatan yang tidak baik dilakukan. Oke. Lalu adanya kesadaran beragama. Nah, kita sebagai umat manusia harus memiliki kesadaran. Nah, menjadi hal yang sangat penting bagi remaja itu pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Oleh sebab itu, kesadaran beragama harus ditanamkan dalam diri agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif, seperti mencuri, menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Terus, memiliki rasa setia kawan. Nah, kita dalam suatu pertemanan atau persahabatan, kita harus memiliki rasa solidaritas. Mengapa? Karena kalau tidak memiliki rasa solidaritas, mengapa kita berteman? Iya kan? Apa gunanya berteman kalau kita nggak ada solidaritas? Jangan-jangan membutuhkan ya, ayo ngaku. Kesadaran tersebut bisa membuat kehidupan remaja di masyarakat menjadi tentram. Nah, kita jadi teman tuh harus saling membantu. Jangan mau dibantu doang, tapi nggak membantu. Oke? Lalu bijak dalam memilih teman. Nah, remaja harus bijak dalam memilih teman untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sikap-sikap atau sifat-sifat yang tidak baik. Nah, itu.
Jadi kita dalam berteman tuh harus milih dengan bijak. Tapi bukan berarti yang tidak baik itu harus kita jauhin. Mungkin kita bisa berteman tapi kita membantu dia mengubah sifat-sifat buruk dia menjadi sifat yang lebih baik. Seperti itu. Nah, lanjut. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Nah, seperti kita belajar, pelajari tentang materi yang belum kita ketahui. Nah, itu dapat mengembangkan pemikiran positif dalam pikiran kita gitu. Lalu selalu bicara positif, tidak mengtoksik terus gitu, oke? Memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Oke, bentar. Oke, lanjut. Maaf tadi saya pause karena tadi dipanggil sama mama saya. Oke, lanjut yang tadi memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Ya, jadi kita sebagai wanita atau dia sebagai laki-laki, kita dalam melakukan suatu hal harus tahu batas agar tidak dipandang jelek oleh orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Seperti jalan-jalan berdua di mall, kita harus mengontrolnya agar menghargai sesama orang. Seperti yang Nah, seperti itu. Jadi kita harus menghargai mereka. Oke? Menstabilkan emosi. Ketika memilih beragam masalah sosial, usahakan agar emosi tetap stabil. Sebenarnya dalam remaja ini untuk menstabilkan emosi itu susah ya. Pasti apabila yang kita nggak suka, itu pasti kita marah. Iya kan? Iya. Ya karena emang hormon-hormon kita lagi naik. Jadi mohon yang tua mengerti ya. Nah, lalu oke, sudah sampai di situ. Lanjut ke pergaulan sehat. Contoh pergaulan sehat maksudnya, oke? Contohnya kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu bentuk pergaulan yang sehat. Sebab pembentukan kelompok belajar mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan melalui kegiatan dalam kelompok belajar. Inilah daya pikiran seorang remaja bisa makin terasa. Nah, dalam kelompok belajar, maaf, jadi tadi mama saya masuk, padahal udah saya kasih tahu kalau saya sedang membuat video. Maafin ya. Lanjut ke kegiatan pengembangan diri, yaitu yang kedua. Kegiatan pengembangan diri merupakan bentuk pengumpulan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat. Seperti contohnya kita dalam sekolah pasti ada namanya ekstrakurikuler atau disingkat sebagai eskul. Nah, kita bisa mengikuti eskul tersebut sesuai minat atau kemampuan yang kita miliki. Seperti kita bisa main bola voli, maka kita ikut ekstrakurikuler bola voli agar kita bisa mengasah kemampuan kita dalam bermain bola tersebut ya. Lalu lanjut ke kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut. Nah, pasti di berbagai macam sekolah, menurut saya sih rata-rata pasti ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan mungkin hari Jumat, seperti sekolah saya waktu SMP, hari Jumat kami melaksanakan keagamaan sesuai agama masing-masing. Nah, lanjut kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan di bawah pemerintah desa yang menjadi wadah kegiatan bagi pemuda dan pemudi atau remaja yang ada di lingkungan atau desa bersangkutan. Seperti itu contohnya mungkin gotong royong seperti itu. Nah, itu lanjut ke kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam menjadi salah satu media yang tepat bagi remaja yang senang terhadap petualangan dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Ingat ya, kegiatan pecinta alam, kita harus mewaspadai. Kita tidak boleh melakukan hal-hal negatif di sana karena alam itu indah tapi ada lumayan bahaya karena kondisi di dalamnya. Mungkin ada suatu yang ada di sana yang sedang menjaga, maka kita harus menjaga sikap dan aturan-aturan yang ada di sana yang diberitahu, jangan melanggarnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke? Oke. Siap. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.
Semoga dengan ini kalian bisa menambah pemahaman, oke? Terima kasih. Dan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau saya ngomong kecepatan, lalu apa aja deh yang salah, mohon maaf.